yang dirahmati Allah, wa khususan ila ulama wal asatidzah dan seluruh di antara hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan pada kita, sehingga pada subuh hari ini kita bisa mendirikan salat subuh berjamaah, masih dalam nuansa bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang istimewa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita sebagai waktu untuk kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, sebagai waktu untuk tarbiyah pembinaan diri kita sehingga menjadi insan yang lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqamah yang dirahmati Allah. Ibadah puasa di bulan Ramadan bukanlah ibadah yang parsial, bukan ibadah yang berdiri sendiri, baik secara histori maupun secara literasi, bahwa yang namanya ibadah puasa di bulan Ramadan ini bukan ibadah parsial. Secara histori, ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-183 yang kita sudah sering dengar, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun di awal-awal bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah. Ketika perintah wajibnya puasa Ramadan ini turun, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam kondisi yang sulit. Tentu masih segar bahwa Nabi dan para sahabat baru selesai berhijrah ke suatu negeri yang diberi nama Madinah, Madinatu Rasulillah, yaitu adalah kota sucinya Rasul yang dahulu namanya Yasrib. Dari segi iklim, Madinah ini lebih banyak kena wabah. Makanya banyak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak terkecuali putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang bernama Ruqayyah, juga awal-awal masuk hingga kemudian sakit. Ini dari sisi iklim. Nampak memang kalau Madinah itu lebih sejuk karena ada kebun-kebun kurma. Tapi karena letaknya dikelilingi oleh bukit-bukit hitam,
Maka inilah yang banyak kemudian menyebabkan wabah itu masuk ke kota suci Madinah. Dan kalau wabah masuk, sering tidak keluar gitu, jarang atau lama untuk kemudian ya keluar wabahnya. Maka kemudian ini dari sisi iklim. Dari sisi sosial, Nabi masuk ke Madinah atau Yatsrib dengan tantangan yang sangat berat. Yang pertama ada dari orang-orang Yahudi. Yang kedua, di dalamnya ada barisan sakit hati yang nanti kelak jadi orang munafik. Yang ketiga, golongan orang-orang musyrik yang mereka rata-rata adalah A'rab. A'rab ini adalah Arab Baduy kalau kita sering terjemahkan, yang memang salah satu di antara mata pencariannya adalah suka merampok dan menjarah, melakukan tindakan kriminal. Dalam upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan Madinah ini tempat yang nyaman untuk beribadah, faktanya memang secara historis tidak gampang. Belum lagi tekanan-tekanan orang Quraisy tidak ada hentinya. Tadinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Madinah itu untuk menghindari tekanan orang Quraisy. Ibarat katanya yang ngalah lah, harus keluar dari kampung halaman untuk pergi ke suatu negeri orang lain. Tujuannya ngalah. 13 tahun berdakwah dengan basirah, dengan hujjah, dengan hikmah, ternyata tidak membuat sebagian besar orang-orang Quraisy masuk ke dalam agama Islam. Malah makin hari makin menjadi-jadi. Makanya inilah kemudian Nabi berhijrah. Tapi sampai di Madinah, orang Quraisy tidak ada henti-hentinya melobi sana sini, melobi orang Yahudi, melobi orang munafik untuk berencana membuat makar membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sampai kemudian Abu Jahal itu mengirim surat ancaman akan membunuh Nabi di rumahnya. Makanya pada suatu kilasan peristiwa, Nabi dijaga sahabat-sahabatnya full 3 hari 3 malam. Ada sahabat Nabi yang muda tapi tergolong paman beliau, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, menjaga di depan pintu rumah Nabi karena khawatir ada orang yang mau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah latar belakangnya. Kondisi sulit sebetulnya, kondisi yang serba kekurangan. Maka kemudian turunlah ayat Allah yang menjelaskan kepada mereka bahwa mereka boleh membalas. Allah Ta'ala berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Diizinkan bagi mereka orang beriman yang sering diperangi oleh orang-orang Quraisy untuk membalas. Selama 13 tahun plus 2 tahun, Pak, Nabi dan para sahabatnya dilarang membalas. Wa kuffu aydiyakum anhum. Tahan tangan-tangan kalian untuk membalas kezaliman mereka. Maka dengan ayat itu orang-orang beriman punya power, izin dari Allah Ta'ala. Jadi kalau diancam, kalau dizolimi boleh balas.
Nah, maka turun di situ ayat. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan latihan-latihan kecil ya untuk para sahabatnya, melatih fisik mereka. Fisiknya dilatih. Lalu sampai terdengar di telinga Nabi ejekan orang-orang Yahudi. Apa ejekan Yahudi? Kata Yahudi, ini orang beriman, katanya beda dengan orang Yahudi, kiblatnya sama. Maka Nabi SAW sampai diabadikan di dalam Al-Quran itu, ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi sering melihat langit, pengen turun ayat tentang penggantian kiblat. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka peristiwa turunnya ayat ini diabadikan oleh Allah Ta'ala. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkan wajahmu, kiblatnya berubah menuju Masjidil Haram. Peristiwa tahwilul kiblah yang kemudian diabadikan sampai sekarang, diubah menjadi peristiwa turunnya ayat ini, tempat itu menjadi Masjid Kiblatain. Ada namanya tahwilul kiblah. Apa tujuannya? Tujuannya agar orang beriman itu punya harga diri. Apa tujuannya? Agar orang beriman itu bisa menegakkan wajah mereka tidak dalam bayang-bayang orang Yahudi. Mereka punya kebanggaan sebagai muslim. Mereka punya kebanggaan sebagai orang beriman, sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kemudian turun perintah ibadah puasa di awal bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah, lalu di akhir Sya'ban turunlah perintah mengenai zakat. Jadi peristiwa besar beriringan, ya, dibebankan, diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah turunnya ayat mengenai zakat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, datanglah bulan Ramadan. Setelah datang bulan Ramadan beberapa hari, meletuslah perang Badar Kubra. Ini memang beriringan peristiwa-peristiwa besar ini. Makanya ibadah puasa di bulan Ramadan itu tidaklah ibadah yang parsial. Dia adalah secara historis paket komplit. Untuk apa, Pak? Untuk membangkitkan yang namanya kekuatan orang-orang beriman. Nah, kalau kita napak tilas sejarah begini, harusnya ibadah bulan puasa di bulan Ramadan ini, bahasanya Pak, mengkatalis ibadah-ibadah yang lain. Sehingga apa? Meningkat nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat umat Islam memperoleh kemenangan dan keberuntungan. Karena Allah Ta'ala berfirman, wal akibatu lil taqwa, kemenangan, kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah secara histori, ya. Secara sejarah kita nampak tilas di situ, ibadah puasa di bulan Ramadan bukanlah ibadah parsial. Secara literasi pun demikian. Ibadah puasa di bulan Ramadan bukan ibadah yang parsial,
Tapi ibadah ini sekali lagi mengkatalis ibadah-ibadah yang lain. Ketika Allah Ta'ala berfirman, illa saum, kecuali puasa, innahu li wa ana ajzi bih, puasa ini adalah ibadah untukku dan aku sendirilah yang akan memberikan ganjarannya. Ganjaran puasa orang beriman itu beda-beda, Pak, Ibu sekalian. Antara satu sama lain kita akan mendapatkan pahalanya beda-beda. Tergantung apa, Pak? Ya, tergantung keikhlasannya, betul. Tapi juga sangat ditentukan dengan ibadah yang mengiringinya. Orang yang ibadah puasanya menahan lapar, dahaga dan syahwatnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi kalau kerjaannya tidur terus, beda pahala bagi orang beriman yang puasa menahan lapar diri, menahan yang membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia gunakan waktunya untuk baca Quran, dia gunakan waktunya untuk ibadah-ibadah yang lain, dia gunakan waktunya untuk hal yang bermanfaat, maka ibadah puasanya makin besar pahalanya. Kata Nabi, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Pahala itu besarannya sebanding dengan besaran pengorbanan dan kesusahan di dalam mewujudkannya. Kalau orang baca Quran itu kan capek, haus, nggak dipungkiri. Makin sering baca Quran, makin mungkin kehausan, karena ada suara yang keluar. Tapi kalau dia tahan, kalau dia terus melakukannya dalam kondisi puasa, ibadahnya makin banyak nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil itu. Makanya ibadah puasa di bulan Ramadan itu tidaklah parsial, tidak berdiri sendiri, ibadah yang sangat mengikat dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Banyak di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk hadis yang terkenal dengan sebutan hadis Jibril alaihissalam. Karena pada saat itu Jibril alaihissalam berwujud laki-laki yang rambutnya hitam, pakaiannya serba putih, ya, menawan, rapih. Bertanya dengan Nabi perkara-perkara agama, salah satunya adalah akhbirni anil Islam. Beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW bersabda, antashhada an la ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'a ila sabila. Ini yang disebut dengan rukun Islam. Ya, rukun Islam ada 5: syahadat, salat, zakat, puasa, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Karena puasa di bulan Ramadan ini adalah salah satu di antara rukun Islam, makanya bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan ini tidak berdiri sendiri. Karena di dalam usul fiqh yang namanya rukun itu adalah ma yatawaqqafu alaih. Ma yatawaqqafu alaih,
yang satu sama lain berikatan, berkaitan. Terjemahan bebasnya, yang namanya rukun itu, kalau tidak ada salah satunya maka gugur seluruhnya. Nah, ini yang kita sering paham itu. Yang namanya rukun itu, kalau tidak ada salah satunya gugur seluruhnya. Itulah yang namanya rukun. Maka nggak bisa orang yang mengaku Islam meremehkan puasa di bulan Ramadan. Dan juga tidak bisa orang Islam berpuasa di bulan Ramadan tidak mendirikan sholat. Tidak bisa. Nggak diterima. Makanya oleh karenanya ini namanya rukun. Tidak boleh orang Islam menolak perintah puasa. Tidak bisa. Karena ini menjadi rukun Islam. Makanya ibadah puasa sekali lagi tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, as-siyam atau as-saum min aslil iman. Puasa itu adalah dasar keimanan seseorang. Yang banyak para ulama mensepakati min aslil iman itu dua. Ba'da syahadat ya. Yang pertama sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang benar-benar beriman itu cirinya adalah satu, mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua adalah puasa di bulan Ramadan. Itu ciri dasar orang beriman. Maka di zaman dahulu tidak ada yang tidak mengerjakannya kecuali orang munafik. Jadi dulu mengidentifikasinya adalah tidak ada yang tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan kecuali golongan orang-orang munafik. Ya. Tapi bukan berarti orang yang nggak puasa Ramadan kafir ya, bukan ya. Ini kan kita katakan termasuk ciri. Makanya di dalam Al-Quran yang telah kita sebutkan di awal, perintah ini dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iman kepada apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada Nabi Muhammad SAW, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Satu kelengkapan. Terus dengan demikian pula Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaba. Pertama, syaratnya iman. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaba, dia dengan iman dan ihtisab mencari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Syaratnya iman lagi. Para ulama menjelaskan iman di sini adalah al-yakin bil jaza, yakin dengan balasan orang yang berpuasa. Tetapi lebih luas lagi iman ini, iman pada rukun iman yang 6. Kalau ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak beriman dengan salah satu di antara rukun iman yang 6,
Kira-kira diterima enggak puasanya? Dia tidak beriman dengan adanya hari akhir gitu. La yuqbal, tidak diterima. Namanya rukun iman ada 6. Nggak bisa, tidak salah satunya nggak bisa. Atau meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW misalnya, nggak bisa. Puasanya nggak diterima. Makanya tadi kita katakan secara literasi ibadah puasa tidak berdiri sendiri. Satu kesatuan menuju kepada satu tujuan, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak bisa orang tuh kalau bulan Ramadan dia takwa, kalau di selain bulan Ramadan dia tidak mau bertakwa. Keliru. Dia ibadah puasa di bulan Ramadan kerjakan, tapi sholat 5 waktu sehari semalam tinggalkan. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang namanya ketakwaan tebang pilih itu tidak bisa. Untuk perintah-perintah yang wajib ya, yang rukun. Tidak bisa. Allah sindir Bani Israel itu dengan kalimat afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman pada sebagian kitab lalu kufur kepada sebagian kitab yang lain? Ini ceritanya kalau dalam tafsir Bani Israel itu ya suka-suka kalau ngerjain syariat itu. Mana yang sesuai hawa nafsunya dikerjakan. Maka dalam tafsir itu, di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan orang-orang Bani Israel dilarang mengusir, dilarang membunuh sesama Bani Israel. Mereka bunuh sesama Bani Israel. Mereka usir sebagian dari Bani Israel. Mereka menentang, tidak mau beriman, tidak mau taat sama Allah. Tapi giliran kemudian ada kalangan Bani Israel yang terusir, lalu kemudian terbunuh oleh orang lain selain dari Bani Israel, mereka berlomba-lomba untuk menolongnya. Mereka melaksanakan perintah Allah untuk tolong menolong sesama mereka. Nah, inilah makanya afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Jadi iman dan takwanya tebang pilih. Mana yang sesuai hawa nafsu dikerjakan, mana yang tidak sesuai hawa nafsu tidak mau ngerjain walaupun mudah. Kita nggak boleh Pak takwa model kayak gini, nggak boleh. Jangan kayak Bani Israel, mana yang sesuai hawa nafsu kerjakan, yang nggak sesuai hawa nafsu tinggalkan. Nah, ini nggak benar. Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Sering saya bacakan di muqaddimah setiap tausiah. Takwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwalah kepada Allah fi Ramadan atau fi ghairi. Atau fi ghairi Ramadan. Kau bertakwalah di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan, tetaplah bertakwa. Bertakwalah fi sirri wal alaniyah. Bertakwalah baik dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi bersama manusia. Berat mana Pak? Takwa dikala sendirian dengan takwa ketika bersama manusia. Lebih berat takwa saat sendirian. Kenapa? Karena orang yang bertakwa di saat sendirian itu takwanya lebih jujur daripada saat bersama manusia. Kadang kalau bersama manusia itu ada unsur malu, ada unsur takut ketahuan, ada unsur nanti dimarahin. Nah, itu ada kalau bersama manusia itu.
Maka dalam sendirian itu yang menentukan. Tetapi dalam hal ini takwalah baik dalam kondisi sendirian, takwalah dalam kondisi bersama manusia. Takwalah di saat kita di dalam masjid, takwalah kita di luar masjid, takwalah di rumah, takwa pula lah di kantor. Inilah namanya ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi jangan di rumah bertakwa, giliran keluar rumah kayak serigala. Kalau lagi di dalam kota nampak alim bijaksana, tapi giliran keluar kota liar. Banyak melakukan dosa. Nah, bertakwalah di mana saja berada. Ini Ramadan itu sebenarnya mengajarkan itu. Nilai-nilai ketakwaan yang berbekas di dalam diri kita, sehingga takwanya sepanjang zaman, berimannya tanpa musiman. Itu yang bagus. Tujuan kita di bulan Ramadan itu begitu sebetulnya. Tumbuh pada kita ketakwaan yang benar. Apa itu takwa yang benar? Takwa yang sesungguh-sungguhnya. Para ulama mendefinisikan takwa itu adalah ittikhadhu wiqayatin min azabillahi ta'ala. Mengambil sikap hati-hati dengan rasa takut agar tidak terkena dari azab Allah. Ini takwa. Makanya sering kalimat ittaqu itu dikatakan juga dengan takut. Nabi SAW pernah bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kamu terhadap dunia, maksudnya godaannya, dan takutlah pada wanita. Kenapa Pak? Nah, ini wanita ini menakutkan. Karena godaannya membuat orang oleng. Makanya kalimat ittaqu itu artinya takut. Nah, makanya takwa itu adalah ittikhadhu wiqayatin min azabillahi ta'ala. Mengambil sikap waspada dengan rasa takut dari azab Allah Ta'ala. Artinya apa? Bahwa ketika seseorang yang bertakwa, dia laksana seperti berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri-duri yang mematikan. Ada sebagian ulama itu mengilustrasikan takwa itu, kita berjalan di suatu jalan, jalan itu penuh dengan duri. Bagaimana caranya kita melewati jalan tersebut, karena ini jalan satu-satunya, supaya tidak terkena duri. Apa yang kita lakukan? Hati-hati melangkahkan kaki kan? Hati-hati melakukan suatu amalan. Kalau ada amalan-amalan yang penuh dosa, ini yang bikin dapat azab. Makanya para ulama secara ringkas berikhtisar makna takwa itu imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabi ma nawahihi, yaitu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi